pemirsa, senang sekali saya Vivi bisa bertemu kembali tentunya di podcast yang membicarakan tentang keluarga dan anak-anak. Oke, kita ketemu lagi dengan Pak Warno dan Ibu Kasih. Apa kabar Pak, Bu? Puji Tuhan, baik-baik. Sehat. Ya, kita kali ini membahas tentang bagaimana melihat kedekatan orang tua ini Pak, Bu, dalam mengajari anaknya yang beda generasi. Tentu kalau kita zaman dulu, nah kata dulu ini kan menjadi momok nih sekarang nih. Kolot ya. Ya, karena mereka berpikir bahwa dulu lah, sekarang. Nah kita mau lihat nih bagaimana reaksi orang tua sekarang dalam pendekatannya menghadapi anak-anak yang milenial. Tentu susah nih. Kalau mungkin Ibu Kasih anaknya masih kecil ya. Belum ada perdebatan yang bagaimana betul, gitu. Kalau betul. saya dengan Pak Warno ini anak-anak yang memasuki masa-masa remaja. Iya, betul. Gimana Pak Warno? Gimana? Pendekatannya dengan anak? Ya. Galak atau gimana? Jadi yang pertama kita harus dari sisi kita sebagai orang tua. Orang tua harus ingat ya bahwa generasi ke generasi itu berbeda. Itu yang harus kita memahami dulu. Betul. Kalau kita nggak sadar, wah dipikir zaman dulu sampai sekarang itu sama dengan zaman dulu. Apalagi kadang orang tua bilang maunya itu seperti aku yang dulu. Oh. Kalau aku dulu bisa begini, anakku harusnya bisa dong. Iya. Jadi begitu ya dari diri kita bahwa zaman itu memang berbeda. Dan sekarang kita masuk atau kita memiliki anak-anak remaja ya. Ya. Jadi kalau punya anak remaja ya tentu zaman sekarang yang zaman teknologi yang luar biasa. Ya itu beda dengan zaman kita dulu. Kalau saya dulu kan zamannya itu zaman sebelum ada teknologi yang canggih, terus memasuki zaman teknologi yang canggih. Jadi punya pola pikir zaman dulu dan zaman sekarang. Kalau anak-anak zaman sekarang ya tentunya tidak memiliki konsep seperti kita dulu. Ya, kalau orang dulu kan ya karena kalau kemana-mana itu jalan kaki itu nggak masalah. Sekarang sedikit-sedikit naik sepeda, sedikit-sedikit. Pokoknya harus ada kendaraan ya. Ya, makan juga begitu kan. Makan zaman sekarang anak-anak. Karena pilih praktisnya Pak. Iya. Mereka pilih praktisnya di samping juga nggak mau repot. Iya. Soalnya ada moto gini, kalau bisa gampang ngapain susah. Iya. Kayak orang susah aja. Jadi zaman dan kata-kata itu keluar. Iya, zaman instan sekarang ini. Semua serba gampang istilahnya. Betul Pak. Jadi sebagai seorang ibu saya lah satu contoh. Sudah masak susah-susah, habis tenaga, waktu, apalagi pikiran untuk masak apa ya hari ini. Ya, gitu. betul. Pulang sekolah nggak makan, sudah makan. Kadang kita sudah siapkan ini, makan nih, udah beli makan di luar gitu kan. Jadi kadang-kadang kita merasa walaupun ringan masalahnya sebenarnya, cuman ini menjadi masalah yang serius, perdebatan dengan anak dan orang tua. Jadi betul itu. Jadi selera aja sudah beda. Nah, kalau zaman dulu anak-anak itu tanda kutipnya itu geragas ya. Apa yang disediakan jelas. Apa yang disediakan orang tua? Itulah. Iya, zaman dulu begitu. Semua diembat. Ya. Sekarang zaman gampang milih-milih. Apalagi sajikan dengan berbagai macam yang menarik. Karena banyak pilihan juga sekarang Pak. Makanya anak-anak sekarang suka pilih-pilih apa yang menjadi seleranya gitu. Iya. Mereka mintain gurih-gurih, padahal gurih-gurih itu nggak baik juga kalau sering-sering. Iya. Ya, kalau umpamanya ketahuan merokok aja. Kakak saya itu dulu ketahuan merokok gitu kan, sama mama papa saya sudah ini entahlah apa itu namanya, selentik mulutnya, entah ini apa gitu kan. Kalau zaman sekarang coba selentik anaknya, langsung deh. Anak itu udah pulang ke rumah. Jadi itulah beda ya zaman. Jadi orang tua harus menyadari bahwa perubahan itu terus berlangsung. Intinya pendekatan. Kalau menurut Ibu Kasih gimana?
Karena saya masih punya anak kecil ya, umur 3 tahun, tapi meskipun begitu, memang harus ada pendekatan kepada mereka ya. Jadi mulai dari kecil sudah bisa diajak diskusi gitu, apa yang dia mau dan apa yang misalnya kurang suka gitu. Tapi bukan berarti ketika misalnya dia kurang suka kemudian kita ikutin aja maunya dia, ya, bukan itu juga juga gitu memanjakan, ya. bagus. Jadi ya apa pendekatan ya begitu. Saya Berdua kalau nih. menurut saya ini pendekatnya kan ke anak itu seperti layang-layang, tarik ulur, lihat momen yang pas. Ya. Karena anak sekarang ini gampang sekali di zaman-zaman yang apa ya, patah semangat, zaman-zaman galau nih Iya. anak Ya, sekarang. ya cukup memang sensitif sekarang. Sensitif. Iya. zaman sekarang, kalau dulu itu orang punya komitmen itu kuat, Iya. teguh. Sekarang ya disebut zaman sekarang zaman rapuh untuk anak-anak. Termasuk juga orang tua loh Pak. Iya. Kadang kita menghadapi sebagai orang tua mengeluh. Iya. Dulu kok gini ya, kok nggak sampai kayak gini. Sekarang ini anak-anak sekarang kok gimana ya? Harus Iya. bisa Akhirnya kan diatur. ada perbandingan. Iya. Iya, Ada perbandingan, itu anak-anak nggak suka. ya itulah. Nah, kita sebagai orang tua tentu kita tetap pada untuk Relnya. masa depan anaknya itu Iya. kayak apa. Jangan karena zaman instan, zaman gampang, jangan dijadikan anak-anak itu anak gampangan. Iya. Betul. Ketika anak gampangan, gampang ngeluh, Iya. gampang ini. Betul. Karena sekarang kan main-main gadget itu, waduh, Iya, asik. betul, betul. Jadi disamakan dengan main gadget, tinggal tekan-tekan sudah ini. Sehingga dinasihati orang tua itu, ya, Nggak digubris ya. nggak digubris, Angin lalu. angin lalu. Masuk kiri keluar kanan. Terus kalau minta itu kayak tinggal pencet gitu aja, minta uang. Harus. Langsung ada. Makan. Minta apa? Itu zaman sekarang begitu. Nah, kita sebagai orang tua tentu ya kita mempersiapkan masa depan anak sebaik-baiknya. Yaitu dengan cara tetap disiplin itu ada. Tapi konteksnya memang beda dengan dulu, disiplin. Kalau dulu masih bisa pakai Rotan. pakai rotan. Sekarang Sekarang kaki rotan lari, kan Iya. begitu. Jadi tetap kedisiplinan itu terus Iya, ada. karena memang momennya sudah berbeda, fasenya sudah berbeda, kemudian situasi sudah berbeda. Iya. Ya, jadi orang tua pun harus bisa mengikuti zaman anak. Iya, betul. Itulah pendekatan Iya. yang kita bisa Terus lebih kita banyak juga harus berdiskusi, gini loh, apa namanya? Kita juga jadi contoh ya, teladan. atau teladan. Ketika kita menyuruh anak jangan main game gadget terus, tapi orang tua juga main gadget. Iya, Nah itu Iya. itu betul. itu nggak boleh. Iya. Jadi kalau memang ada waktunya untuk main gadget, orang tua juga mendisiplin diri. Iya. Nah, jadi pengertiannya harus jadi teladan. Di samping itu, Bu Vivi, apalagi? Ya kita perlu mengajarkan terus anak-anak. Nggak bosan-bosan. Nggak Iya, bosan-bosan. Memberikan nasihat. Kalau kita bosan, anak-anak itu ya terus menjalankan itu. Ya. Iya. Karena itu kesenangannya, dunianya. Dan kesenangan di luar juga banyak. Iya. Makanya juga jadi orang tua itu memang harus ekstra hati-hati betul zaman sekarang. Iya. Makanya harus punya waktu yang banyak juga Betul. di rumah. Iya. Ketika ada waktu luang, ya itu harus ngumpul keluarga, Betul. jangan sampai malah Iya. cari kesibukan yang lain Jadi gitu kan. keluarga itu masih tetap harus menjadi benteng. Betul. Membentengi dari pengaruh-pengaruh luar. Apalagi sekarang kan pengaruh luar itu bukan hanya anak harus keluar, tapi melalui gadget melalui itu. gadgetnya juga. Pengaruh bukan hanya dari Pergaulan dalam, juga. dari negara-negara, dari Iya. mana. Nah, Makanya bentengin dengan firman Tuhan. dengan firman Tuhan. Makanya Alkitab itu dalam kitab Amsal ya 22 ayat yang ke-6 dikatakan, didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya. Maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Jadi tetap koridor firman Allah, Iya, firman betul. Tuhan itu kan jadi ya Landasan. landasan hidup kita. Betul Pak. Memang seharusnya orang tua berusaha untuk memahami anak. Karena memang beda generasi. Ya. Suasana juga sudah berbeda. Tapi orang tua harus punya tujuan, yaitu pembelajaran, sehingga ada goal yang bisa dimiliki hingga tidak ada pembiaran terhadap anak. Oke pemirsa, kita di sini dulu.
kita selesai. Tentunya di mana lagi kalau bukan di Bilik Bilik Sejahtera. Sejahtera.